I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini kita bakal ngebahas lanjutan dari alur sampingan Tensura Clayman Revenger. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar kedepannya video-video di sini juga semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja gas videonya. Cerita dimulai. Setelah Clayman berhasil menjinakkan Milim dengan kue buatannya, Clayman pun saat itu mulai mendatangi dapur istananya. Dan terlihatlah kepala koki yang bernama Claudia. Melihat Claudia yang ada di depan matanya, Clayman berkata, "Lama tidak berjumpa Claudia." Claudia dan para koki pun terkejut melihat kehadiran dari Clayman, karena udah lama mereka tunggu melihat Clayman datang ke tempat mereka. Mendengar itu, Clayman pun langsung menunjuk ke arah Milim sambil berkata, "Hari ini aku ingin sesuatu untuk temanku. Dan udah pasti aku mau membuat masakanku sendiri untuknya." Claudia yang mendengar itu pun langsung muji-muji si Clayman. Claudia berkata, "Tuan Clayman memang sangat luar biasa, tapi serahkan aja semuanya padaku." Namun, Clayman saat itu nggak mau menghiraukan kata-kata Claudia, karena dirinya beneran ingin masakin Milim dengan kemampuannya. Milim yang mendengar itu pun tersenyum bahagia. Milim berkata, "Aku mengandalkanmu, Clayman." Namun gak lama setelah kejadian itu, Miuran dan Pirone pun datang sambil berkata, "Tuan Clayman, jika untuk memasak kue aja, aku juga bisa membuatnya. Jika dirimu gak keberatan, izinkan aku untuk membantumu." Pirone yang mendengar itu pun juga setuju. Bahkan Pirone itu yakin sama kemampuan memasaknya. Clayman yang melihat antusias para bawahannya pun langsung berkata, "Baiklah, kalau begitu kalian tuh boleh ikut membuatnya. Tetapi jangan sampai mengganggu diriku." Miuran dan Pirone pun senang mendengar jawaban dari Clayman. Bahkan Milim saat itu sangat bahagia karena semua orang punya antusias membuatkan cemilan untuknya. Milim pun tersenyum sambil berkata, "Aku jadi nggak sabar dan mau makan makanan yang banyak." Di sisi lain, Claudia yang melihat itu cuma bisa tersenyum. Namun dalam hati Claudia berkata, apakah ini beneran akan baik-baik aja? Dan singkat cerita, mereka pun mulai menyajikan hidangan buatan mereka. Yang pertama adalah hidangan yang dibikin oleh Claudia. Milim pun saat itu langsung mencoba pasta bikinan Claudia. Itu adalah makanan yang sangat enak. Tapi karena Milim tuh takut kekenyangan, dia pun berhenti makan karena mau nyoba masakan dari Clayman. Dan di sisi lain, Clayman yang lagi memasak itu pun merasa kebingungan. Semuanya memang berjalan sangat mulus, tapi Clayman tuh heran kenapa harus masakin si Milim. Bahkan Clayman sangat kaget kenapa dia bisa melakukan hal semacam ini. Dan beberapa saat sebelumnya, Clayman pun mulai mengenang kejadian sebelumnya. Ren tiba-tiba datang mengunjungi kediaman dari Clayman. Ren berkata dirinya datang karena permintaan dari Raja Iblis Ki Crimson. Clayman yang melihat kehadiran dari Ren pun langsung bertanya, "Permohonan apa yang ingin kau bilang padaku?" Ngedengar itu, Ren pun langsung jelasin. Sebenarnya di bagian barat hutan besar Jura terdapat distorsi spasial. Dan karena adanya itu, mereka tuh harus segera memperbaiki hal itu. Karena jika nggak diperbaiki, para binatang buas pasti akan bermunculan di sana. Clayman yang mendengar itu pun tersenyum sambil berkata, "Jadi maksudmu, kau ingin aku membereskan semuanya?" Melihat Clayman yang mengerti tentang rencananya, Ren pun berkata, "Seperti yang diharapkan dari Tuan Clayman, kekuatan kami saat ini masih kurang. Dan karena itu kami hanya bisa meminta bantuan darimu." Clayman yang mendengar itu pun langsung tersenyum kepedean. Dirinya pun bersedia untuk membantu mereka.
Tapi sebelum itu, Clement juga bertanya kemana perginya Guy Crimson. Ren yang mendengar itu pun langsung menjelaskan, Guy dan Mizari saat ini lagi membasmi hewan buas di daerah kutub. Namun, Ren juga udah menyiapkan imbalan yang setara untuk Clement. Itu ada kaitannya tentang hadiah ulang tahun Kazarim. Oh iya, di era ini Kazarim tuh masih menjadi Raja Iblis. Clement yang gak tahu ulang tahun tuannya pun langsung terkejut. Tapi Ren malah lebih terkejut. Ren pun langsung jelasin, aku yakin Tuan Kazarim pasti akan senang jika dirinya mendapatkan hadiah darimu. Jadi bagaimana menurutmu Tuan Clement? Clement yang mendengar itu pun langsung menerima permintaan dari Ren. Dan saat ini, waktu pun telah kembali ke waktu yang sekarang. Clement menyadari dirinya telah ditipu oleh Ren. Bahkan tentang ulang tahun Kazarim, itu semua juga bohongan. Karena waktu Clement bikin kue enak untuk Kazarim, Kazarim pun waktu itu kebingungan. Karena dia tuh nggak pernah bicara tentang ulang tahunnya. Tapi berkat itu, Clement saat ini jadi menyadari sepertinya Ren juga cukup berbahaya untuknya. Dan karena itulah, di masa depan saat Walpurgis diselenggarakan, Ren selalu berdiri di depan pintu Walpurgis. Semuanya untuk memastikan agar Clement gak bisa kabur saat itu. Dan singkat cerita, Clement langsung memberikan Milim masakannya. Clement berkata, ini adalah masakan spesial dariku. Bahkan Tuan Kazarim aja sangat menyukainya. Jadi jika Milim ingin tambah lagi, Clement bisa bikinin kue yang lebih banyak lagi. Namun Milim yang memakannya pun langsung berkata, sebenarnya kue bikinanmu tuh enak-enak aja. Tapi entah kenapa lebih enak kue kering bikinan dari Claudia. Ini membuat Raja Iblis Clement jadi frustasi. Yamza pun saat itu langsung memakan masakan dari Clement. Yamza pun langsung muji-muji tuannya. Yamza berkata, ini tuh adalah kue yang sangat enak. Tapi Clement yang tahu Yamza lagi menghibur dirinya pun masih frustasi. Dan gak lama setelah itu, 3 burung kocak juga mencobanya. Mereka pun langsung berkata dengan jujur, kue ini sangat aneh, teksturnya nggak jelas, bahkan gulanya tuh dikit banget. Ini bikin Clement jadi kesal. Clement dalam hati berkata, nih burung kocak ngomong seenak udelnya aja. Dan mereka pun langsung digebukin sama Clement. Singkat cerita, dirinya pun bertanya apa yang sedang Milim lakukan. Kenapa Milim masih ada di sini? Milim pun langsung jelasin, dirinya mau membawa kue itu untuk oleh-oleh. Clement yang mendengar itu pun langsung berkata, tinggalkan saja itu di sini. Bawalah kue kering bikinan Claudia sebagai oleh-oleh untuk tempatmu. Namun Milim saat itu langsung berkata, apa maksudmu? Ini kan kue yang dipanggang oleh temanku untukku. Jadi aku nggak boleh meninggalkannya di sini. Clement yang mendengar itu pun jadi terdiam. Dalam hati Clement berkata, dia menyebutku sebagai temannya. Entah kenapa Clement di sini merasa sangat bahagia. Dan setelah kepergian dari Milim, Clement pun berkata pada semuanya, mari kita siapkan sesuatu yang lebih enak untuk kedatangannya selanjutnya. Waktu pun mulai berlalu. Hari ini Clement terlihat sangat frustasi. Eva yang khawatir pun langsung memikirkan sesuatu. Mungkinkah Tuan Clement menyadari hal buruk akan terjadi? Tapi nggak begitu. Sebenarnya Clement tuh masih frustasi sama kejadian sebelumnya. Namun tiba-tiba Clement tersenyum. Clement pun langsung berkata, masakannya nggak enak bukan karena nggak enak, tapi karena kualitas gulanya nggak bagus. Eva yang bingung pun cuma bisa membenarkan perkataan dari Clement. Gak lama, datanglah Alvaro ke sana. Alvaro pun saat itu muji-muji kemampuan dari Clement. Dirinya bilang juga ingin mencoba masakan dari tuannya. Tapi bukan itu tujuan dia kemari. Alvaro tuh ingin menyampaikan pelatihan para majin pasukan mereka berjalan dengan sangat baik. Dan semuanya sesuai dengan perintah dari Tuan Clement. Saat itu, Alvaro juga membawa seseorang. Dan katanya orang itu tuh ingin melayani si Clement.
Ternyata orang itu adalah Gelmute. Clement pun saat itu jadi mengingat Gelmute adalah orang yang sebelumnya dimakan oleh Oklor. Dia pun jadi frustasi karena tiba-tiba mengingat dirinya yang ditelan oleh Rimuru. Melihat Gelmute yang saat itu ingin menjadi bawahannya, Clement pun langsung menjelaskan ada ujiannya. Dia pun diminta menyelidiki suatu daerah. Gelmute yang melihat Clement pun jadi kagum sama auranya. Gelmute berkata, "Serahkan saja semuanya padaku, tuanku." Dan setelah hal itu, dirinya pun langsung pergi dari sana. Alvaro yang mendengar itu pun langsung bertanya, apakah nggak masalah memberikan tugas penting pada orang yang baru bergabung? Karena Clement saat itu bilang nggak apa-apa. Alvaro pun langsung percaya. Dan gak lama setelah itu, datanglah para pedagang kekaisaran yang dibawa oleh Yamza. Clement yang mendengar itu pun sangat bahagia karena dirinya tuh mau minta gula yang enak untuk bikinin kue enak buat Milim. Saat itu, terlihatlah beberapa senjata yang ada di atas meja. Clement berkata, "Apa kau meremehkanku? Kualitas produkmu itu sangat jelek." Pedagang itu pun jadi sangat ketakutan karena dirinya sebenarnya udah memanipulasi kelas senjatanya. Bahkan itu tuh udah dilakukannya berkali-kali sebelumnya. Dan dia telah berkali-kali menipu Raja Iblis Clement. Dia pun jadi ketakutan. Dirinya pun langsung minta maaf dan langsung ngeluarin perlengkapan yang kuat. Namun Clement yang melihat itu makin murka karena kebetulan armor itu adalah armor yang pernah diberikan pada pasukan Orc. Bahkan Clement tuh pernah membeli 150.000 armor seperti itu. Ini bikin Clement jadi marah. Dan karena itu, orang itu pun langsung memberikan sebuah pedang es yang sangat mengerikan. Itu adalah pedang es yang nantinya akan dipegang oleh Yamza di masa depan. Tapi kali ini Clement malah menolaknya. Ini bikin Yamza yang kepengen pun jadi frustasi. Karena Clement tuh nggak mau Yamza bergantung pada sihir yang ada di pedang itu. Yamza yang cemberut pun saat itu dihibur oleh Clement. Clement berkata dirinya ingin memberikan senjata yang kualitasnya paling bagus untuk si Yamza. Ini bikin Yamza jadi terharu. Clement yang ada di sana pun langsung berkata, "Lain kali kau harus membawakan gula dengan kualitas terbaik." Si pedagang dan Yamza yang mendengar itu pun jadi kebingungan karena mereka tuh nggak tahu Clement dari tadi lagi ngomongin gula. Dan begitulah akhirnya Clement pun bersiap untuk membuat masakan yang enak di masa depan. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.